Jadi waktu kita duduk kita ngobrol itu orang itu menggunakan bahasa Indonesia. Ini sebenarnya semuanya itu orang Aceh. Jadi saya merasa enggak ini janggal ngomong bahasa Indonesia. Jadi abang sebagai pencinta bahasa daerah itu merasa, sementara yang kita ngobrol kan orang daerah semua. Iya benar. Gunung Daik bercabang 3, tinggi menjulang gagah perkasa, insan baik berbudi bahasa, di mana-mana pastilah disuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video, yaitu video perbincangan saya dengan orang Aceh. Kami berdiskusi soal bahasa. Orang Aceh tersebut berpendapat bahwa dahulukan dulu bahasa daerah. Karena beliau adalah orang Aceh, maka dahulukan dulu orang Aceh daripada bahasa Indonesia. Untuk selengkapnya, tonton video ini hingga selesai ya. Video ini hanya berdurasi 6 menit, lebih sedikit gitu. Tolong ditonton sampai selesai, agar nanti komentar Anda sesuai dengan video tersebut. Kadang saya suka sedih begitu ya. Contoh, saya membuat video durasi 10 menit tapi ditonton cuma 2 menit atau bahkan 3 menit. Atau yang paling jeleknya lagi, baca tajuk ke atau thumbnail macam tuh, dah komen. Saya sedih bukan karena ada komentar negatif di situ, tapi sedihnya karena substansi yang saya sampaikan melalui video itu dalam topik itu tidak sampai kepada yang nonton video saya. Sebetulnya saya kalau bikin video, saya berusaha untuk memberikan substansi dalam video itu, agar kesannya saya tidak hanya sekedar buat video, biar tidak terkesan asal-asalan begitu. Jujur kalau saya bikin video, sebelum saya membuat video, terkadang saya masih research dulu. Saya masih cari tahu referensi topik yang mau saya angkat ini, biar tidak asal-asalan saya membuat konten atau video. Ya, apapun itu komentarnya, itu kembali kepada kita masing-masing. Saya sadar bahwa tidak semua orang akan mempunyai pemikiran yang sama meskipun melihat benda yang sama. Saya sadar itu. Tidak akan semuanya positif, tidak akan semuanya negatif. Kita melihat satu benda, kita melihat satu objek, belum tentu kita mempunyai pendapat dan pemikiran yang sama terhadap benda itu. Meskipun itu benda satu, saya dan Anda mungkin akan lain persepsi gitu. Saya sadar itu, jadi saya tidak akan ambil hati. Cuman saya sedihnya adalah kalau tidak nonton sampai akhir, kemudian salah paham dengan apa yang saya angkat dalam topik itu, dalam konten itu. Saya cuma merasa sedih saja, substansi yang mau saya sampaikan tidak sampai kepada penonton, diakibatkan karena tidak selesainya menonton video yang saya buat. Tapi kalau sudah ditonton sampai akhir, menimbulkan perbedaan pendapat, itu hal wajar bagi saya. Kalau orang Malaysia cakap cileje, oke, saya cileje macam itulah. Oke, tanpa menunggu masa, tanpa basa-basi panjang kali lebar, mari kita tonton videonya. Intinya setelah tsunami orang udah nggak oke lagi di sekolah. Dan sekarang cewek-cewek, anak-anak gadis itu yang kuliahan udah berbahasa Indonesia, orang menggunakan bahasa Aceh. Apalagi masa sebelum tsunami itu kan masih bergejolaknya dengan konflik yang ada ingin berpisah dari Indonesia kan? Jadi makanya bahasa Aceh itu diutamakan. Tapi setelah tsunami damai kan, jadi bahasa Aceh ini jadi hilang. Tapi kalau saya pikir ya, Indonesia ini gimana ya, saya pernah tinggal di Pekanbaru dan di daerah Padang. Orang itu semua menggunakan bahasa daerah bahasa Padang. Kemudian saya pernah tinggal juga di Surabaya. Orang itu kalau kita datang ke kantor-kantor itu didahulukan dulu bahasa daerah. Apalagi kalau bicara sesama orang itu. Saya pernah di Surabaya tuh, terus saya datang ke bank, tes dulu bahasa Jawa. Oh nggak bisa saya bahasa Jawa, baru lari ke bahasa Indonesia. Di Padang juga, di Pekanbaru juga seperti itu. Nah, cuma kalau di Pekanbaru di kotanya, ya kan banyak orang yang Padang yang menguasai Pekanbaru kan. Jadi
Kebanyakan dahulu kan itu bahasa Padang. Bisa bahasa Padang. Nggak Tidak bisa pakai bahasa Indonesia. baru bahasa Indonesia. Tapi kalau datang enggak. Kalau kita ke kantor cabang lah, ke bank lah, ke kantor-kantor lain, itu orang kampung kadang-kadang nggak bisa berbahasa Indonesia. Orang-orang udah tua kan, nggak bisa berbahasa, malah dipaksakan berbahasa Indonesia. Ya, itu yang saya nggak terima. Kadang-kadang saya sendiri seperti itu. Saya datang ke bank, orang itu ngomong bahasa Indonesia, saya tetap paksakan saya berbahasa Aceh. Kenapa? Karena ini adalah daerah Aceh. Bukan nggak boleh berbahasa Indonesia, tapi cobalah ikut apa customer lah. Kalau bisa seperti itu, dahulukan dulu bahasa daerahnya. Nggak bisa, baru lari ke Indonesia. Seperti itu. Jadi sebenarnya adat entah apa yang lain-lain itu dahulukanlah yang daerah yang itu. Sebetulnya masalah orang tua seperti ini juga sama dengan di kampung saya, Bang. Orang-orang tua itu tidak pandai berbahasa Indonesia. Mungkin dia paham, cuma tidak tahu bagaimana mengucapkan. Pasti orang mana? Saya Madura. Di sana itu banyak sekali orang tua yang tidak pandai berbahasa Indonesia. Mungkin paham boleh, cuma tidak terlalu paham. Jadi misalnya ke tempat-tempat formal seperti kecamatan begitu ya pakai bahasa daerah. Iya. Jadi pegawai itu menyesuaikan dengan orangnya. Kalau misal orang yang nampaknya tidak paham bahasa Indonesia, kan bahasa daerah menyesuaikan. Saya dulu merantau tahun 2003. Saya nggak bisa bahasa Indonesia. Sekarang kenapa bisa? Itu makanya kan bahasa Indonesia kan mudah. Ya kan, nggak usah dipelajari. Waktu kecil nggak usah dipelajari, masih sebetulnya bisa. Yang perlu dipelajari itu bahasa asing. Karena bahasa Indonesia kan bukan bahasa asing, bahasa lokal. Nggak perlu dipelajari karena kan bisa. Kalau kita warga negara pasti bisa. Iya, pasti bisa. Apalagi yang milenial. Yang perlu kita pelajari adalah bahasa Inggris. Saya pernah loh pulang ke kampung. Jadi ada teman-teman saya yang sudah jadi ASN kan, udah jadi pegawai lagi. Jadi saya diajak ngopi bareng sama orang itu, duduk di warung. Jadi jumpalah sama teman-teman dia yang merupakan udah bekerja di bagian instalasi pemerintahan. Jadi sama-sama orang Aceh, sama ya teman lah kan. Jadi waktu kita duduk kita ngobrol itu, orang itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang sebenarnya semuanya itu orang Aceh. Jadi saya merasa enggak janggal ngomong bahasa Indonesia. Jadi apa sebagai pencinta bahasa daerah itu merasa, sementara yang kita ngobrol kan orang daerah semua. Iya benar. Mungkin gunakan bahasa Indonesia. Iya, bukan saya nggak bisa bahasa Indonesia. Cuman kalau kita bisa yang mudah, kenapa harus bisa? Nggak mau tahu lah mau orang Aceh sama Aceh lah, orang Jawa sama orang Jawa, orang Batak sama orang Batak, mana aja ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau ngobrol sesama orang Aceh itu menggunakan bahasa Indonesia, saya memang nggak nyaman. Bukan saya nggak bisa, tapi nggak nyaman dengarnya. Mau ngomong gini nggak nyaman. Sebetulnya gini, Pak. Sebetulnya pemikiran Abang ini umum di semua orang juga ada pada kebanyakan orang. Ya. Saya pun juga sama. Kalau saya kan dari Madura, kan ketika saya kumpul dengan orang Madura, kalau ada satu orang yang pakai bahasa Indonesia, sementara itu kumpulan biasa, bukan formal saja, itu nampaknya janggal. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia yang lebih hangat? Iya. Kebanyakannya sih nggak semua orang. Biasanya yang sudah bekerja di pemerintah, yang sudah jadi PNS, yang sudah jadi guru, yang sudah jadi bekerja di kantor itu berkumpul sama gitu sama temannya itu nggak mau lagi menggunakan bahasa Aceh, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Kan sama juga kan, kalau di kantor oke lah orang itu nggak mau menggunakan bahasa Indonesia, tapi janganlah di warung kopi mereka samakan kan. Ya, di Indonesia itu banyak sekali suku, banyak sekali daerah, dan tiap suku, tiap daerah itu berbeda bahasa begitu ya, punya bahasa daerah masing-masing. Contoh, suku Jawa punya bahasa sendiri, suku Madura seperti saya punya bahasa sendiri, atau di Aceh, daerah Aceh punya bahasa sendiri. Jadi di daerahnya mereka menggunakan bahasa masing-masing kalau mereka berkomunikasi dengan orang sesama daerahnya atau sesama sukunya.
Jadi di daerah itu sebetulnya bahasa daerah adalah nomor satu, bahasa Indonesia itu nomor dua. Karena bahasa Indonesia ini digunakan apabila orang satu daerah, orang satu suku berkomunikasi dengan orang di luar daerah yang tidak paham dengan bahasa daerah kita. Maka digunakanlah bahasa Indonesia agar boleh sama-sama memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan saya juga setuju kalau ada netizen Indonesia bilang bahwa sebetulnya di Indonesia itu bahasa Indonesia adalah kedua, yang nomor satu adalah bahasa daerah. Saya agak setuju juga dengan pendapat yang ini, karena di daerah yang didahulukan adalah bahasa daerah. Kemudian kalau orang itu tidak paham dengan bahasa daerah, maka akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini digunakan di tempat-tempat atau acara-acara formal seperti perusahaan, kantor, atau urusan pemerintahan, atau acara-acara formal lain di suatu daerah atau di suatu tempat. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan yang tidak sengaja terkeluar dari lisan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ada kritik, ada saran, boleh tulis di ruang komen. Mari kita berdiskusi. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan di like, boleh di share juga. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi apabila ada postingan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.